nama saya Siti Nurhayunda dari semester 2B akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-15 bab 7 alasan penghapus pidana. Yang pertama ada pengertian alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana atau strap with sweating rodent yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumus delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumus tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat memintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itu, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selanjutnya ada alasan pembenar atau responding ground, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam yang pertama ada alasan pembenar umum terdiri dari yang pertama ada daya paksa atau overmatch atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua ada bela paksa atau nadwar. Yang ketiga ada melaksanakan perintah undang-undang. Yang keempat ada perintah jabatan yang sah. Selanjutnya ada alasan pembenar khusus terdiri dari yang pertama ada dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding yaitu pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang keduanya pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri yaitu pasal 310 ayat 3 KUHP. Alasan yang ketiga ada alasan pembenar di luar undang-undang. Yang pertama ada hukum disiplin atau dari orang tua atau guru. Yang kedua ada kewenangan jabatan dari dokter, apoteker atau penyelidikan ilmiah. Yang ketiga ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material atau negatifan material. Alasan pemaaf atau squirrel with shooting ground yaitu alasan meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada alasan atau kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari dibagi menjadi yang pertama ada alasan pemaaf umum. Yang pertama ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP. Yang kedua ada daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP. Yang kedua ada alasan pemaaf khusus yaitu yang pertama ada mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum yaitu pasal 110 ayat 4 KUHP. Yang kedua ada penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 KUHP. Selanjutnya ada daya paksa atau overmatch. Daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan dalam doktrin daya paksa, yaitu dibedakan dalam yang pertama ada daya paksa absolut, yang kedua ada daya paksa relatif. Selanjutnya ada daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Yang kedua ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Yang ketiga ada pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Selanjutnya ada bela paksa atau nadwar. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong mendadak dan seketika itu juga. Selanjutnya ada melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga wetly forced, yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama ada
harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua ada perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga wewenang yang diberikan undang-undang. Selanjutnya ada melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan dianggap sah apabila yang pertama ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua ada kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang ketiga ada perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatan. Yang terakhir ada alasan penghapus di luar undang-undang diatur dalam jurisprudensi, yaitu yang pertama ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, yaitu ares dokter hewan. Yang kedua ada dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama ada hukum disiplin tuhreh. Yang kedua ada persetujuan izin dari orang yang dirugikan. Materi yang disampaikan sudah selesai. Mohon maaf jika selama pembuatan video banyak yang kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Stella Ayunda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video yang akan ada lagi.